Oke, ya. Sekarang yang pertama. Kebanyakan jawab apa ini tadi? B. Oke, ya. Oke, jadi B. Sekarang jawabannya benar, B. Ya, betul. Kenapa jawabannya B? Sekarang indikatornya apa? Ketika kita mengerjakan tenses, apa yang akan kita analisis terlebih dahulu? Subjeknya, bukan. Jadi yang harus kalian lihat dulu itu adalah stepnya adalah satu, time signal. Iya. Terus kalau di sini ada time signalnya nggak sih? Ada. Ada. Iya, benar. Ada. Tanya, yang mana time signalnya yang bisa jadi indikator? Kan tadi banyak yang jawabnya B ya. Jadi yang pertama, ketika kita menghadapi soal yang berkaitan dengan tenses, kita lihat time signalnya. Oke, ada yang jawab can you, ada yang jawab next door, ada yang jawab can you hear, ada yang jawab listen. Oke, jadi yang benar adalah yang jawab kata listen. Jadi di sini kita analisis dulu, kalimat ini ada time signalnya enggak? Atau kata-kata apa yang mengindikasikan kejadiannya itu kapan? Jadi yang kita lihat adalah kapan terjadinya. Baru urutan yang kedua adalah subjeknya. Subjek dari kalimat itu harus disesuaikan. Jadi kalau kita udah dapat time signalnya, yang menandakan di sini indikatornya adalah kata listen. Jadi kalau kita mulai dengan kata listen, berarti kejadiannya kapan? Saat ini. Saat ini juga. Iya, right now kan? Saat ini juga. Jadi ketika kita udah dapat keterangan waktunya right now atau saat ini juga, berarti kita menggunakan tenses yang namanya bentuk apa sih anjing tuh? Continuous tense. Iya. Sebetulnya apa sih present continuous tense itu? Secara gampang di dalam bahasa Indonesia ketika kita menemukan kata continuous ini artinya sedang. Sedang kan? Iya. Ingat-ingatnya adalah ketika ada kata continuous itu artinya adalah sedang. Nah, ketika kita sedang, tetapi sedang konteksnya yang present di sini ya. Kenapa sedangnya present? Ini ada kata listen. Kemudian can you hear? Gitu. Nah, pola kalimat yang kita pakai adalah nanti ketemu sama yang namanya subject diikuti oleh apa? To be diikuti oleh verb one plus ing. Iya, atau langsung disingkatnya to be plus verb ing. Iya. Tapi yang harus jadi catatan di sini to be-nya cuma ada 3 ketika kita bicara tentang present. To be-nya apa aja? Iya. Jadi Kak Ari tuliskan di sini. To be-nya ada 3. Is, am, atau are. Oke. Jadi benar sekali. Nomor 1 jawabannya adalah B. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Oke, cat aja ya, biar nggak berisik. Oke, boleh. Ya. 2C kan soalnya tunggal. Oke. Semuanya yang jawab C untuk soal nomor 2? Coba Ari lihat. Oke, ada yang jawab B juga. Ada yang jawab E. Ada yang jawab C. Kebanyakan jawabnya adalah C. Oke, Kak Ari close ya. Jadi jawaban yang benar ini adalah yang C. Betul sekali jawabnya C. Ada yang tahu kenapa? Simple present. Oke, benar sekali. Jadi ini termasuk penggunaan yang namanya simple present. Jadi simple present itu bisa dipakai ketika kita menjelaskan apa aja. Yang pertama adalah ketika kita menjelaskan yang namanya habit. Kemudian yang kedua adalah ketika kita menjelaskan yang namanya general truth atau fact.
Atau ketiga, fungsi yang di sini, kalau kita lihat yang ini, the train titik-titik Yogyakarta at 8 and in Bandung at 17, itu bicara tentang yang namanya schedule activity. Gila sih, Tak. Oke, tolong di-mute dulu ya. Nanti boleh tanya ketika mau tanya baru di-unmute ya. Oke, semuanya aja di-mute. Kalau nanti Kak Ari yang mute dari sini, nanti nggak bisa ada kesempatan tanya nih. Oke, ya. Jadi di sini simple present di sini ketika kita melihat gini, the train titik-titik Yogyakarta at 8 dan titik-titik in Bandung, berarti ini bicara tentang yang namanya scheduled activity. Oke, maaf sebentar. Ini siapa ya? Kak Ari mute semuanya aja ya. Oke. Kaki kanco, Kak. Mau dulu dong. Oke. Ini udah di mute, kenapa masih terus ya? Sudah, Kak. Sudah nggak ada suaranya, kok. Oh iya, ya udah. Oke. Ya. Jadi di sini ini bicara tentang yang namanya scheduled activity. Nah, masih ingat kalau kita bicara tentang simple present tense, maka pola kalimatnya adalah subject plus V1. Tapi subjeknya ini terbagi menjadi dua. Jadi ada dua geng subjek. Kalau subjeknya, gengnya A, U, Dewi. Geng Ayu Dewi ini V1 saja. Tetapi kalau nanti ketemu gengnya adalah she, he, it, maka kata kerjanya V1 tambah S atau ES. Betul sekali. Nah, di sini berarti sekarang kita udah tahu tensesnya simple present. Sekarang kita lihat subjeknya the train. The train ini kan subjek singular. Kata gantinya adalah it. Kalau it berarti V1 plus S dan ES. Berarti benar nomor 2 jawabannya C. Lanjut ya, soal nomor 3. Kevin is studying. Yuk, nomor 3 apa nih? E. E. A alpha atau yang I? Oke, ada yang A, C, B. Wah, C. beragam ya. Oke. Which lengkap sekali ini jawabannya ya, kecuali yang D yang nggak ada jawab. Semuanya ada, A ada, B ada, C ada, D. Waduh, oke. Jadi semuanya milih nih, A, B, C, D, E ada yang milih. Baik, sekarang penjelasannya ya. Seperti langkah yang tadi. Ketika kita menganalisis, kita lihat penanda waktu dari kalimat ini. Sekarang kita baca soalnya. Kevin is studying. Berarti sekarang ini Kevin sedang belajar. Terus, he began. Began kata kerja bentuk keberapa? Kedua. Oke, betul. Oke. V2. Dia mulai belajar 3 jam yang lalu. Berarti kalimat kedua menggunakan tensesnya adalah past tense ya. Kalimat pertama sedang, yang kedua lampau. Oke, sekarang kita lihat kalimat yang ketiga. Ada penanda waktunya? Ada. 3 hours. Jadi kita lihat di sini ada spesifik penggunaan for ya. Jadi for kemudian diikuti oleh durasi waktu. Nah, benar. For yang diikuti oleh durasi waktu itu paling khas merupakan penanda waktu bentuk yang namanya perfect tense. Nah, bentuk perfect tense ini ada bentuk yang present, ada bentuk yang past. Nah, sekarang kalau kita analisis kalimat di sini ya, sekarang paling enak itu adalah ketika kita gambarin di dalam timeline. Sekarang Kari mau gambar timelinenya begini. Di sini moment of speaking atau now ya. Jangan bingung. Jadi ini now.
sekarang ini, waktu kita ngobrol. Kemudian kalau ke kanan, ini berarti garis future. Kalau ke kiri, berarti ini adalah past. Oke? Nah, sekarang Kevin is studying. Berarti Kevin is studying berada di mana nih? Now. Ya, betul. Berarti sekarang ini Kevin itu studying kan? Oke. Terus dia mulai belajarnya 3 jam lalu. Berarti he began study. Ini ada di past ya. Past. Di sini. Oke. 3 hours ago. Itu di sini. 3 hours ago. Ini di sini. Nah, terus mulai belajarnya kan 3 jam yang lalu. Sampai sekarang masih belajar? Masih ya? Masih enggak? Masih. Masih. Kan ini, kita dimulai dari kalimat ini. Kevin is still studying. Kemudian dia mulainya 3 jam yang lalu. Oke? Nah, dari 3 jam yang lalu sampai sekarang, ini Kevin sedang belajar, masih belajar. Dan mungkin masih akan terus berlanjut sampai ke sini. Kita nggak dikasih informasi. Jadi kita taunya adalah bahwa dari sini sampai sini ini 3 jam. Berarti kalau kita mau menjelaskan sebuah kejadian yang dimulai pada waktu lampau dan masih berlangsung sampai sekarang, kan? Kita menggunakan bentuk yang namanya present perfect tense, kan? Jadi ini pakai bentuk present perfect tense. Present perfect. Nah, present perfect-nya kan ada 2. Yang simple atau yang continuous. Oke, sekarang biasanya kita nggak akan dikasih pilihan antara milih yang simple sama continuous. Sekarang kita lihat penanda waktunya. Nah, ketika ada durasi waktu di sini for 3 hours, ini biasanya akan merujuk pada penggunaan yang continuous. Nah, bentuk continuous tense itu bagaimana? Yang present perfect continuous itu adalah subject plus has, have, plus been, plus verb ing, ya kan? Nah, sekarang udah dapat nih. Sekarang subjeknya adalah he. Berarti pakai has atau have? Has. Betul. Berarti harus pilihnya yang has. Oke. Has. Kemudian been. Ada. Oke. Kemudian diikuti oleh verb ing. Berarti has been studying. Jawabannya adalah C. C. Iya. Yang A sama D tereliminasi langsung. Kenapa? Tidak sesuai dengan subjeknya. Ini pakai have. Nggak mungkin he pakai have. Had ini tereliminasi karena ada konteks Kevin is studying. Berarti berkaitan dengan now. Jadi ini yang past perfect nggak benar. Kemudian kenapa di sini ada yang been studied? Nah, kalau yang ini ada been di sini tetapi di sini V3, ini adalah bentuk passive voice. Nanti artinya bukan dia belajar tetapi dia dipelajari, kan gitu. Jadi jelas ya, soal nomor 3 jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut kita ke soal nomor 4. Kecepatan nggak ini Karin jelasinnya? Enggak, Kak. Enggak. Oke, ya. Lanjut kita ke soal nomor 4. Mary is working in Jakarta. Dia mulai bekerja di sana tanggal 18 Januari. She since 18 January. Sama nggak dengan tipe soal nomor 3 tadi? Sama, Kak. Sama persis ya? Iya, benar sama. Iya, oke. Jawabnya E. Oke, kita lihat ya. Apakah benar E jawabannya? Oh, nomor 3 jawabannya apa? Nomor 3 itu tadi jawabannya adalah C ya. Lanjut langsung. Oke. Jadi Mary is working in Jakarta. Dia mulai bekerja tanggal 18 Januari. Di sini penanda waktunya ini yang khas.
penggunaan since, artinya adalah sejak. Ya. Berarti ini sama, ini menggunakan present. Sama soal nomor 3 pembahasannya ya. Perfect continuous. Iya. Berarti pola kalimatnya sama. Subject plus has, have, plus been plus plus verb ing. verb ing. Benar. Iya. Jadi kalau digambarkan tadi seperti dalam garis juga akan sama. Gambarannya akan menjadi, jadi sejak 18 Januari, berarti di sini 18 Januari, terus dia mulai kerjanya dari 18 Januari sampai sekarang. Dan mungkin terus, kan gitu. Jadi ini dijelaskan dalam konteks perfect continuous. Maka jawabannya subjeknya she, maka pakai s, has been working. Benar, jawabannya adalah E. Lanjut, soal nomor 5. C. E. Nomor 5 E. C. Oke. C. Bagus. Ada yang jawab E. Sekarang Kak Ari jawab. Jawaban yang benar ini adalah yang C. Kenapa? Ada yang tahu? Simple past. Simple past, benar sekali. Simple past, kenapa kita pakai simple past? Di sini ada yang namanya specific time in the past. Jadi kalau di dalam sebuah kalimat kita menemukan ada spesifikasi waktu kapan dilakukannya, maka yang kita pakai adalah cukup simple past. Kenapa jawaban yang E salah? E ini tidak bisa pakai keterangan waktu 2 weeks ago. Jadi ketika kita punya kalimat has, have plus V3, ini simply, cara nginget-ingetnya ini bisa diartikan dengan kata sudah. Jadi tambahkan kata sudah di situ ketika menerjemahkan. Jadi penekanannya adalah pada sudah dilakukan. Jadi bentuk has, have plus V3 ini menekankan pada penggunaan sudah dilakukan dan biasanya no specific time. Jadi hanya menekankan itu sudah terjadi. Kita nggak tahu waktunya. Jadi kalau Jill has bought a new car, biasanya langsung full stop. Jill has bought a new car, titik. Jadi Jill udah beli mobil baru. Informasi yang penting disampaikan adalah sudah belinya. Waktunya kapan? It doesn't matter. It is not important. Itu tidak diberikan. Nah, itu bedanya ya.